Dan kita masih di Economic, di mana pajak JHT terus menuai polemik pasca sejumlah pihak buka suara menolak jaminan hari tua mereka dikenakan pajak oleh pemerintah. Dan terkait penolakan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa pun buka suara. Menurut Menkyu, hingga saat ini pemerintah belum mengambil keputusan apapun karena masih menunggu data BPJS Ketenagakerjaan. Sebelumnya berdasarkan peraturan pemerintah dan Menteri Keuangan, manfaat JHT yang dibayarkan sekaligus dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak peserta memasuki masa pensiun dikenai PPh pasal 21 final dengan tarif sebesar 5% jika nilai manfaat melebihi 50 juta rupiah. Sejauh ini dari Kemenkyu, Pak, pajak JHT. Belum ada, tadi nggak ada JHT. Enggak, maksudnya dari Kemenkyu sendiri, masih kita itu sejauh ini gimana, Pak? kita masih mau cari data dari BPJS ya. BPJS Tenaga Kerja BPJS setelah itu belum kesimpulan seperti apa. belum ada kesimpulan apapun berarti, Pak. Di tengah pelambatan ekonomi, pemerintah menghadapi tantangan menjaga kesehatan APBN. Penerimaan pajak belum mencapai target, ruang fiskal semakin sempit, sementara kebutuhan belanja negara terus meningkat. Di saat yang sama, pemerintah memperluas pemungutan pajak mulai dari transaksi di marketplace hingga pencairan JHT. Benarkah ini bagian dari reformasi perpajakan untuk menciptakan keadilan atau justru langkah cepat mengejar penerimaan negara di tengah tekanan fiskal? Dan untuk membahasnya telah hadir di studio Direktur Eksekutif Indonesian Tax Care, Bapak Basuki Widodo. Terima kasih Pak Basuki sudah hadir di Economic. Dan di sebelahnya sudah hadir juga Ketua Komite Perpajakan Apindo, Bapak Sidi Widya Pratama. Terima kasih Pak. Pratama ya Pak? Pratama, siap. Dan pengamat ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Mas Tengku Rifki. Terima kasih Pak Rifki sudah hadir di Economic kembali. Dan kalau kita sama-sama ini memang yang isu yang lagi hangat dibahas terkait dengan pajak untuk marketplace, kemudian juga ada pajak jaminan hari tua. Itu menjadi perdebatan luar biasa di belakangan hari ini gitu. Namun yang cukup menarik adalah ketika Pak Purbaya juga mengatakan bahwa tidak akan mengejar konglomerat untuk menjadi bangkrut, tapi lebih untuk memperluas wajib pajaknya gitu. Nah, kalau dari pandangan Pak Basuki terlebih dahulu, Pak Basuki dari Indonesian Tax Care sendiri, yang disampaikan Purbaya seperti apa? Apakah memang sekarang kesulitan untuk mengejar konglomerat gitu dengan segitu banyaknya kondisi ekonomi global, ataukah memang kelas menengah itu adalah kelas yang paling banyak dan paling mudah gitu untuk dikenakan pajak sebenarnya? Terima kasih Mas Willy. Jadi Mas Ruli Pak. Mas Ruli. Ya, siap. Jadi begini, sebelum saya jawab ini, jadi ada hasil penelitian yang Intak lakukan tentang pajak ini. Jadi kita tahun 2010 melakukan penelitian bahwa sistem pajak kita ini rapuh. Itu yang kesimpulannya itu. Nah, apa yang menjadikan rapuhnya sistem pajak? Pertama, kita tidak punya arah yang jelas. Padahal kita ada yang namanya cita-cita pajak. Dan itu dituangkan salah satunya di antara ada sekitar 13-15 poin. Mewujudkan aparatur pajak yang bersih, menciptakan aturan yang sederhana, mendistribusikan pendapatan. Kemudian yang terakhir itu bahkan disempurnakan untuk menjadikan pajak ini sebagai sumber penerimaan kemandirian bangsa. Artinya tidak bergantung kepada hutang. Kan seperti itu. Yang kedua, rapuhnya sistem pajak itu disebabkan oleh terabaikannya prinsip self assessment. Nah, karena tidak ada acuan, pajak ini tidak punya yang namanya semacam standar acuan atau ukuran. Dan inilah yang menjadikan pajak itu menggiring pada sebuah posisi hanya pajak diartikan pada target. Itu yang terjadi sampai sekarang ini. Jadi kita terjebak oleh sebuah pemahaman. Padahal ada fondasi bagaimana mengkolek pajak itu menjadi satu yang perlu saat ini sebenarnya. Benar. Yang menjadi fondasi pertama, arah dari pajak ini harus semakin menguatkan. Yang kedua adalah kesadaran pajak masyarakat. Nah, karena pajak ini akhirnya berkembang menjadi sebuah pemahaman bahwa pajak ini hanya diartikan target, menjadikan pajak kita itu tidak punya arah yang jelas dan menjadi sporadis. Ini yang terjadi. Mengejar atau mengarah ke kelas menengah itu menjadi efek daripada kebijakan karena hanya berpatokan pada parameter target tadi, pencapaian target. Akhirnya apa? Kita terjebak kepada situasi di mana
kita menjadi pajak itu menjadi beban daripada APBN, bahkan utang negara. Bisa dikatakan 40 tahun dari 83 reformasi pajak sampai saat ini kita seperti berjalan di tempat. Belum terlihat reformasinya Pak ya sebenarnya. Kita tidak merasakan pajak ini. Rakyat sudah berjuang habis-habisan, tapi pajak ini tidak berdampak. Bahkan subsidi ini semakin memberatkan. Jadi apa Berarti dengan kondisi tersebut makanya pemerintah sekarang terkesan lebih mengarah ke wajib pajak dari kelas menengah untuk bisa dikejar untuk menambah fiskal kita gitu. Betul. Itu yang menjadikan, kalau menurut saya ada kesalahan dalam membangun sistem pajak. Target. Jadi pajak jangan diterjemahkan hanya target. Karena prinsip self assessment ini harus membangun kesadaran. Sekarang ini masyarakat sedang ketakutan dan pajak hadir menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat. Bagaimana perusahaan-perusahaan UKM baru muncul, itu sudah banyak yang gulung tikar, mereka susah payah. Ini yang salah kalau menurut saya. Ini menarik. Ini menarik Pak Basuki. Saya langsung ke Pak Sidi. Dari Apindo, dari sisi pengusaha dan industri, Pak Sidi, mungkin di awalnya saya menanyakan juga hal yang sama gitu terkait dengan Pak Purbaya, katanya tidak akan mengeker konglomerat untuk dijadikan bangkrut, tapi akan lebih mencari wajib pajak yang lain gitu untuk dilihat ke sana. Apakah Anda juga melihat bahwa di level industri dan juga pengusaha bahwa tidak terlalu terasa bagaimana mana petugas-petugas pajak itu mencoba untuk menarik pajak dari pelaku usaha besar ini gitu? Ya, terima kasih Mas Ruli. Jadi memang kalau saat ini dunia usaha ini dihadapkan kepada dua tekanan ya. Tekanan pertama adalah tekanan eksternal dan kedua adalah tekanan internal. Ya, saat ini memang kita sedang mengalami situasi di ketidakpastian ya, bahwa ada terjadi krisis konflik berdampak kepada harga energi dan sebagainya, sehingga biaya logistik, biaya energi itu meningkat. Itu suatu tantangan yang tidak mudah untuk pengusaha. Di sisi lain juga dari sisi internal kita mengetahui bahwa sekarang memang terdapat pengetatan dari kebijakan pajak. Ya, dalam arti misalnya adanya yang berkembang di masyarakat mengenai restitusi perpajakan. Ya, restitusi adalah hak wajib pajak. Yang mana bahwa kami juga mendengar ada beberapa wajib pajak yang sudah memperoleh ketetapan yang sah, tapi pengembalian pajaknya belum dapat diproses. Ya, di sisi lain juga selain itu saat ini memang seperti diketahui masyarakat bahwa pemeriksaan dan juga prosedur SP2DK itu cukup masif dan bisa terjadi beruntun bersamaan kepada wajib pajak di waktu periode untuk beberapa periode pada saat yang bersamaan. Nah, inilah yang dialami dunia usaha pengusaha saat ini. Ada tekanan dari mana-mana deh jadinya gitu kan. Tapi kalau Pak Sidi melihat bahwa memang tekanan dan perlambatan ekonomi itu benar-benar terasa di dunia industri, dan ketika pemerintah juga berusaha untuk mengejar misalnya pendapatan negara, fiskal, ruang fiskal, pengusaha menjadi salah satu mungkin target juga untuk mengejar itu menjadi lebih itu adalah suatu kenyataan ya, itu kenyataan di lapangan bahwa memang kalau dikatakan ekonomi tumbuh di kuartal pertama itu kita mengetahui, tapi tumbuhnya itu tidak merata. Jadi secara average itu ada industri-industri yang memang mengalami bahkan kontraksi minus. Nah, tentu kan kita harus melihat ini sebagai satu keseluruhan ya. Baik, menarik. Saya langsung ke Bang Rifki. Bang Rifki, Anda melihatnya seperti apa? Apakah memang benar fiskal kita tertekan gitu dan akhirnya untuk mengejar target yang belum tercapai, akhirnya kita coba kejar kelas menengah aja deh yang lebih gampang. Misalnya gitu. Ya. Fiskal memang sedang dalam tekanan gitu. Banyak faktornya. Tadi seperti yang pasti disampaikan ada eksternal dan internal. Dari eksternal kita tahu faktornya ini adalah geopolitik di Timur Tengah yang membuat harga energi semakin mahal, lalu kemudian juga pemerintah itu perlu membayar subsidi dan kompensasi. Bahkan kemarin tekanan fiskalnya sangat besar yang dari pemerintah awalnya menyatakan tidak akan menaikkan harga BBM, akhirnya kemudian menaikkan harga BBM.
dari sisi internal pun juga banyak kondisi-kondisi yang membuat nilai tukar rupiah kita terdepresiasi. Ini pun juga memberi tekanan fiskal. Sehingga memang fiskal kita ini sedang dalam tekanan yang cukup masif. Dan pemerintah sedang dalam tekanan untuk mengkolek revenue lebih banyak. Nah, ini mungkin salah satu cara yang pemerintah sedang lakukan untuk menjaga kesinambungan fiskal kita saat ini. Berarti secara ekonominya cukup realistiskah pemerintah untuk mengeker kelas menengah untuk lebih cepat misalnya gitu untuk menarik pendapatan negara? Realistis mungkin begini, realistis dalam konteks apakah itu hal yang pemerintah bisa lakukan, nampaknya iya. Karena kalau mengejar sektor informal yang selama ini juga kita masih belum terlalu successful dalam melakukan, itu mungkin sulit. Jadi mungkin quick win-nya adalah mengejar kelas menengah. Kalau realistis. Apakah ini kebijakan atau langkah yang tepat atau wise? Rasanya tidak gitu, karena kelas menengah ini sedang dalam tekanan yang sangat besar. Kelompok miskin dan rentan mereka masih menikmati subsidi dari pemerintah. Kelas menengah adalah kelompok yang tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah. Ini mungkin secara simpelnya kelompok yang membeli Pertamax, sedangkan harga Pertamax naik gitu. Jadi ini memang kelompok yang sedang sangat tertekan, apalagi kalau dikejar dengan ekstra pajak, ini tentu tekanannya akan semakin besar. Dan juga beberapa tahun belakangan banyak kelas menengah yang sebetulnya turun kelas, jadi kelompok rentan dan kelompok miskin. Baik, tapi kalau ngomongin masalah kelas menengah Pertamax gitu ya, kita kan juga tahu bahwa ada pajak atau tax ini yang kasat mata gitu, tidak bisa sebagai kelas menengah. Kita tidak sadar bahwa ternyata kita dalam kehidupan sehari itu sudah kena potong pajak. Misalnya Pertamax ternyata juga ada pajak BBM. Kalau Pak Sidi melihatnya tekanan untuk kelas menengah itu seberapa besar sih terhadap pajak ini hingga akhirnya menimbulkan ketakutan yang tadi disampaikan tadi itu, Pak? Ya, jadi gini, kebetulan lembaga Intak ini punya sebuah kegiatan program kerja pendampingan pajak. Jadi kita sangat paham sekali bagaimana kondisi lapangan. Jadi di lapangan ini banyak pengusaha yang ketakutan dengan pajak. Jadi mereka mengeluhkan, bahkan baru sedikit omset naik itu sudah datangin SP2DK, datangin orang pajak. Dan sangat Pasti udah senyum-senyum aja tuh. Ya, di lapangan memang seperti itu ya, Pak? Ya, saya bisa ngomong seperti ini karena saya hadapi hampir 100% ketakutan masyarakat. Dan mereka itu selalu apa? Kita ini untung sedikit, pajak sudah datang. Bahkan kita ada seminar, diskusi dengan asosiasi perumahan, semua mengeluhkan. Pajak ini mengambil porsi sangat-sangat merepotkan. Iya, dan saat kita menemukan banyak kasus, perusahaan-perusahaan yang gulung tikar karena tekanan pajak atau disandera. Disandera apa? Faktur pajaknya, disandera rekening banknya, segala macam. Bahkan kita menemukan banyak pengusaha-pengusaha yang mengalami serangan stroke. Bahkan beberapa kasus sampai meninggal. Saya harus sampaikan, ini saya bukan cerita yang bohong, tapi pajak ini tersembunyi kan. Jadi pemerintah ini punya... Itu untuk pengusaha, Pak. Tapi kalau untuk kelas menengah, pajak yang tidak kasat mata, yang tersembunyi ternyata itu juga menjadi hal yang lumrah kita keluarkan tanpa ada visa stroke misalnya gitu, kelihatan berapa jumlah nominalnya. Itu juga banyak untuk yang dilakukan oleh kelas menengah, terutama kayak bisa tadi kan pajak Pertamax, BBM, pajak dari listrik juga gitu. Secara tidak langsung kita membayar itu semua. Betul, kan? Hampir semua kita dikenakan pajak. Semua aktivitas kita kena pajak. Setiap gerak langkah kita itu pajak, dari pagi sampai malam, sampai tidur, akhir hayat kita kena pajak. Kira-kira apa saja, Pak, kalau dari Intak sendiri memudahkan mungkin pada penonton gitu dari kelas menengah terutama, apa saja sih yang mereka tidak sadar sebenarnya apa yang mereka lakukan, mereka beli, mereka misalnya kayak mungkin ACC akun yang mereka pakai gitu, itu menjadi bagian dari dunia perpajakan. Kira-kira apa saja yang menurut Pak? Ya, apa? Coba bangun pagi, kita ngopi, sudah ada pajaknya di situ. Yang saset-saset itu kita belanja di supermarket, kita udah kena pajak. Nonton, kita aktivitas, nginep di hotel, itu pajak semua kan. Kita malah jadi bingung, mana yang nggak kena pajak? Ya mungkin kita transaksi-transaksi yang sifatnya di kampung, atau transaksi-transaksi tradisional, beli sayuran, mungkin yang nggak kena pajak kan gitu kan. Tapi kan kita nggak bisa hidup seperti itu. Kita karena dikuasai oleh sistem kan. Nah, makanya kalau menurut saya ada yang salah di mana? Pemahaman pajak yang hanya diartikan target ini menjebak
kita semua sekarang. Oke. Saya katakan, Intak melakukan kajian-kajian sekarang ini, saya melihat bahwa Indonesia ini dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan kalau menurut saya. Bank Dunia tadi Mas Ruli katakan, mengatakan tata kelola pajak kita terburuk. Saya katakan memang di lapangan saya menemukan sesuatu yang sangat mengerikan dari petugas-petugas pajak. Petugas pajak mengatakan bahwa kami harus mencapai target, Pak. Oke. Di balik target itu, Mas Ruli. Oke, memperbaiki peringkat kita di tax ratio secara global kan? Iya, tapi satu hal itu mengancam daripada potensi kepatuhan masyarakat. Masyarakat semua menjadi ketakutan dan mereka tidak percaya lagi kepada pajak. Ini yang terjadi, ini yang jadi sebuah bom waktu yang sangat mengkhawatirkan. Dan sistem kita dengan pajak diartikan target menjadikan masyarakat itu menjadi berpikiran jahat. Oke. Untuk apa? Saya tidak mau bayar pajak, saya harus menyembunyikan. Oke. Sekarang yang diandalkan pemerintah adalah tax ratio cortex, Oke. sistem cortex. Sistem cortex ini yang ada bahwa nanti kalau data ini dikumpulkan maka akan menaikkan tax ratio. Itu memang logika. Oke. Tapi sebenarnya yang menjadi potensi adalah kesadaran dari masyarakat itu terhadap pajak. Oke. Jangan sampai ini menjadi bumerang. Masyarakat akan melawan nantinya. Oke. Di kantor pajak hanya ada 50.000 petugas pajak. Mau seberapa dia untuk mengawasi masyarakat? Nah, sekarang ada pajak baru lagi ditambahkan, ada JHT, UMKM yang sekarang memang sedang banyak dibahas gitu kan terkait dengan. Anda melihatnya? Sebenarnya itu dari dulu ada, JHT, pesangon itu semua ada, Ya. sudah. Oke. Cuman kan sosialisasi pemerintah di sini kurang masif, sehingga masyarakat ini menjadi kok dikenain lagi. Oke. Problem pajak tidak sesederhana itu. Oke. Di lapangan itu, misalkan seperti pesangon atau JHT, saat dibayarkan itu seringkali kok saya dipotongnya berlebih. Ternyata bukan aturannya, Ya. tapi yang memotong dari perusahaan itu ternyata tidak tahu. Oke. Dipotongnya kebesaran gitu loh. Oke. Mereka karena tidak mendapatkan sosialisasi Baik. cara menghitung pajak gitu loh. Baik, ini menarik. Kita sosialisasi juga kita masih kurang. Tadi tax ratio juga kita bahas di sana. Tapi kita coba langsung ke sisi pengusaha. Tadi karena Pak Basuki sempat ngomongin masalah pengusaha di UMKM, dan saya langsung ke Pak Sidi. Pak Sidi, Anda melihatnya seperti apa Pak dengan adanya marketplace sekarang dikenakan pajak seperti itu? Apakah ini menjadi level playing field gitu ya kalau kita katakan seperti itu? Apakah Anda sepakat dengan hal tersebut? Iya, kalau mengenai pemungutan pajak PPH Marketplace ini, sebetulnya kami sependapat dalam arti seperti ini. Ini bukanlah suatu pajak baru ya. Ini adalah pemungutannya yang berbeda, yang tadinya dilakukan supaya sekarang lebih terstruktur. Ya. Tapi yang kenapa kami sependapat, karena ini terciptanya level of playing field. Tadinya ada usahawan yang usahanya sifatnya offline. Offline ini mudah terdeteksi, offline ini mudah diawasi. Sementara ada usaha-usaha yang online. Online ini tentu ya tidak kasat mata, tentu pengawasannya menjadi lebih kompleks. Nah, dengan adanya ini akan tercipta level of playing field. Jadi kalau untuk pajak UMKM marketplace ini memang bukanlah pajak baru, tapi bagaimana sudah mekanismenya. Tapi ada satu hal yang mungkin pemerintah perlu intensifkan sosialisasinya. Balik lagi sosialisasi sebagai Pak Basuki gitu. Balik lagi ke sana. Dan itu memang sedang dilakukan. Memang ada mekanisme surat pernyataan. Nah di situ untuk UMKM yang memang omsetnya misalnya tidak melebihi 500 juta itu pemerintah sudah pikirkan. Jadi kalau terkait ini kami tidak memandangnya sesuatu yang memberatkan, tapi untuk lebih menjaga ekosistem dunia usaha level of playing field. Saya langsung ke Bang Rifki. Bang Rifki, kalau Anda melihat gitu ya, tadi kan sempat disampaikan oleh Pak Basuki bahwa tax ratio Indonesia tuh cukup rendah gitu kan. Apakah Anda melihat dengan tax ratio kita rendah gitu ya, bahkan kita di bawah Kamboja yang dulu tuh kita jauh tertinggal dibandingkan Indonesia gitu ya. Dengan kondisi saat ini kita masuk dalam yang terendah, tax ratio kita, penerimaan pajak kita gitu. Apakah dengan upaya pemerintah untuk mengejar tax ratio kita membaik secara global atau mungkin di Asia Pasifik terlebih dahulu, pemerintah kadang mengenjot pajak yang gampang terkait dengan ada UMKM, ada JHT yang bisa dikatakan memang nominalnya jelas, potongnya juga jelas gitu. Anda lihat itu seperti apa? Begini, pajak itu harusnya ada dua prinsip yang ingin saya bahas di sini. Satu itu pajak secara ideal harusnya terasa fair.
Dalam arti begini, kalau orang membayar pajak, harusnya dia merasakan benefit dari membayar pajak. Kita lihat misalnya di banyak negara maju, orang itu nggak keberatan bayar pajak misalnya 30%, 40%, karena mereka merasakan benefitnya. Public transport, education, health service, segala macam gitu. Jadi fair gitu, pajak yang tinggi kita merasakan benefitnya. Nampaknya di Indonesia belum terjadi seperti itu. Yang baru dirasakan adalah pajak ini memberatkan. Kedua, prinsip fiskal itu harusnya counter cyclical. Dalam arti kalau ekonomi sedang tertekan, harusnya fiskal itu ekspansif, memberikan subsidi, memberikan bantuan sosial. Lalu kemudian kalau ekonominya sudah membaik, baru dia sifatnya kontraktif, artinya dia baru memungut pajak gitu saat ekonomi sedang tumbuh. Nah ini timingnya nampaknya nggak sinkron gitu. Kondisi ekonomi sekarang sedang melemah, harusnya fiskal atau APBN itu justru ekspansif, menambah bantuan sosial, memberikan keringanan perpajakan, bukan menambah beban perpajakan gitu. Karena secara konseptual harusnya ini nanti akan menekan ekonomi jadi melemah lebih jauh gitu. Kalau kondisi pelemahan ini didorong dengan porsi perpajakan yang semakin agresif. Jadi secara general iya, kita punya isu tax ratio yang rendah, tapi timing dari kebijakan untuk mendorong pengetatan pajak ini bukan timing yang tepat sebetulnya saat ekonomi sedang mengalami pelemahan saat ini. Baik, Pak Basuki, apakah dengan sampaikan oleh Bang Rizky tadi bahwa dengan adanya timing yang kurang tepat di mana akan ada pajak untuk marketplace meskipun dibilang itu sebenarnya sudah ada gitu ya. Ini menciptakan level psikologis bahwa pelaku UMKM itu akan merasa modal saya akan gimana, bagaimana nanti dengan pembeli saya nanti ke depannya gitu. Apakah itu akan membuat malah perekonomian kita malah semakin terguncang? Pak, tapi jangan jawab dulu Pak. Kita akan bahas saat lagi lebih detail lagi. Tetap di Ekonomek, jangan kemana-mana.